Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, untuk malam ini materinya yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep berorientasi objek. Jadi masih lanjutan yang kemarin ya. Nanti setelah ini baru kita minggu depan insya Allah akan ada praktek. Nah, kita akan berbicara lebih lanjut dengan kelas dan objek, lalu ada kelas abstrak, pengertian kelas field dan kelas method, pengertian objek field dan objek method, pengertian atribut dan pengertian variabel kelas dan variabel objek. Nah, minggu kemarin kan sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai 3 ciri karakteristik dasar dari object oriented programming, yaitu ada yang masih ingat mungkin ada encapsulation ya, pengkapsulan, inheritance atau pewarisan dan polimorfisme. Nah, sekarang kita masih berbicara mengenai konsepnya juga, konsep orientasi objek. Masih mengenai kelas dan objek. Nah, apakah itu kelas? Kelas adalah sesuatu yang abstrak. Kelas juga merupakan rancangan suatu objek. Jadi, kelas adalah pembentuk objek ya. Dan kelas adalah persepsi untuk objek tertentu. Nah, kita dapat menggunakan definisi kelas untuk membuat objek dari tipe kelas. Nah, ini artinya membuat objek yang mempunyai komponen berhubungan dengan apa yang dimiliki oleh kelas. Nah, ada kelas abstrak ya. Kelas abstrak itu apa? Nah, kelas abstrak, kelas merupakan satu lebih objek dengan persamaan atribut di dalamnya dan mempunyai satu atau lebih objek di dalamnya. Nah, sesuatu dapat dipandang sebagai kelas atau kelas abstrak itu tergantung konteksnya di dalam sistem tersebut. Contoh, misalkan orang dianggap kelas abstrak dalam sistem perusahaan yang berisi kelas manajer dan kelas karyawan. Kelas orang ya dipandang sebagai kelas abstrak. Di dalam perusahaan dia, kelas orang ini mempunyai kelas manajer dan kelas karyawan. Tapi orang juga bisa dipandang sebagai kelas dalam sistem alam yang berisi orang, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya ya, ini ada contoh gambar berikut yang memperlihatkan kelas abstrak dan hierarki kelas. Nah, misalkan tadi ada kelas orang sebagai kelas abstrak di dalam sistem perusahaan, dia mempunyai kelas manajer dan kelas karyawan. Nah, lalu kalau orang itu di dalam sistem alam itu dia di sini ada kelas orang, kelas hewan, dan kelas tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi di sini contohnya tadi ya, orang dianggap kelas abstrak dalam sistem perusahaan yang berisi kelas manajer dan karyawan, tapi dipandang sebagai kelas, bukan kelas abstrak ya, dalam sistem alam yang berisi orang, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya seperti ini ya. Objek. Nah, objek itu apa? Objek itu adalah sesuatu yang nyata ya, yang kelihatan. Nah, objek itu juga bisa dibentuk dari suatu rancangan. Jadi, objek adalah suatu yang dibentuk dari kelas. Nah, lalu ada yang namanya kelas field dan kelas method. Nah, apa yang dimaksud dengan kelas field? Kelas field itu maksudnya variabel dari kelas. Kalau kelas method itu function dari kelas. Nah, field di sini maksudnya adalah sebagai variabel ya, variabel atau bisa juga kita sebut sebagai atribut. Jadi field di sini maksudnya adalah variabel atau atribut. Jadi kelas field itu adalah variabel-variabel yang ada di dalam sebuah kelas ya. Variabel yang ada di dalam sebuah kelas itu namanya kelas field. Nah, kalau kelas method adalah function-function atau fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Itu kelas method. Lalu ada lagi yang namanya object field dan object method. Nah, apa itu object field? Object field variabel dari objek. Dan apa itu object method? Function dari objek. Nah, object field itu adalah variabel-variabel yang ada di dalam sebuah objek.
Kalau objek metode adalah function-function yang ada di dalam sebuah objek. Jadi urut-urutannya itu objek itu ada di dalam suatu kelas, ya. Nah, di dalam objek itu bisa ada terdiri dari variabel-variabel atau function-function. Nah, kelas dan objek. Jadi, pada saat mendefinisikan kelas, ada dua hal yang harus dimasukkan, yaitu yang pertama, atribut ya, atau field atau variabel. Atribut atau field ini adalah variabel untuk menyimpan data yang membedakan suatu objek dengan objek lain dalam kelas. Jadi variabel atribut itu atau field itu adalah variabel untuk menyimpan data. Jadi variabel itu dia nanti mempunyai suatu nilai atau value. Yang kedua, metode atau metode disebut juga service atau operator adalah prosedur atau fungsi yang tergabung dalam objek bersama-sama dengan atribut. Nah, metode atau metode ini digunakan untuk mengakses data yang terdapat di dalam objek tersebut. Jadi pada saat mendefinisikan kelas, selain itu ada juga yang harus kita masukkan, yaitu atribut ya, dan metode atau variabel dan metode ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas atribut ya. Atribut yang dinyatakan sebagai variabel menggambarkan data yang memberi informasi mengenai kelas. Nah, kalau metode tadi berupa fungsi atau function ya, atau prosedur yang digunakan untuk mengakses data dalam kelas di mana atribut dan metode tersebut berada. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa atribut, data, variabel, field itu semua adalah nama yang sama ya. Peubah, nah itu semua maksudnya adalah variabel. Nah di sini ada contoh penggambarannya nih. Kita lihat ya di sini. Jadi nanti penulisannya seperti ini. Di paling atas ini adalah nama kelasnya, lalu di tengah ini adalah nama atributnya, atribut 1 sampai atribut yang ke N, lalu di bawah ini adalah nama metodenya atau metodenya, metode 1 sampai metode yang ke N. Contohnya di sini ada nama kelas yaitu kelas karyawan. Kelas karyawan mempunyai atribut nama, alamat, dan telepon. Dan kelas karyawan mempunyai metode atau function yaitu hitung gaji. Nah, ini contoh apa? Contoh suatu kelas yang namanya kelas karyawan yang terdiri dari 3 buah atribut dan 1 function atau 1 metode. Nah, ini gambar berikut menjelaskan mengenai notasi atribut dan metode ya. Notasi atribut dan metode itu yang sebelah kiri seperti ini. Nah, di sini contohnya adalah kelas karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke variabel kelas dan variabel objek. Sebuah objek dalam kelas juga disebut instance dari kelas ya. Jadi, pada saat objek dibuat, objeknya itu berisi semua variabel yang terdapat dalam kelas tersebut. Nah, ada dua macam variabel dalam kelas nih. Yang tadi kelas field ya. Yaitu yang pertama variabel kelas. Nah, variabel kelas ini digunakan bersama-sama oleh semua objek dalam kelas. Variabel kelas ada walaupun tidak terdapat satu objek pun yang dibuat. Jadi meskipun nggak ada objek, variabel kelas tetap ada. Nah, bila nilai variabel kelasnya berubah, nilai baru akan tersedia bagi objek di dalam kelas tersebut. Yang kedua adalah variabel objek. Nah, variabel objek juga disebut instance variable, di mana setiap objek mempunyai salinan variabel dari pendefinisian dalam kelas. Nah, setiap objek mempunyai nilai variabel masing-masing yang membedakannya dengan objek lain. Jadi ada dua macam ya variabel, yaitu variabel kelas dan variabel objek. Oke, nah itu saja materinya untuk malam ini mengenai pemrograman implementasi objek. Ibu tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.